Bersama kami siap berceppada. Bersama kami siap berceppada. Bersama kami siap berceppada. Bersama kami siap berceppada. Halo sahabat literasi, kembali lagi dalam Siniar Marcepada bersama saya Suyun sebagai moderator pada kali ini. Nah, di hari yang cerah ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Kak Heri dan Kak Trisna. Hai Kak Heri, Kak Trisna, apa kabar? Hai Suyun, kabar baik. Kabar baik. Apa saja nih kesibukan kakak selama pandemi nih Kak, kalau boleh tahu sebelumnya? Kalau Trisna sendiri, kesibukannya selain menjalankan sebuah bisnis, saya juga sedang mempersiapkan Pergrida ke nasional dan juga persiapan lainnya untuk persiapan kami ke nasional nanti. Oke, kalau Kak Heri sendiri apa nih Kak kesibukannya? Nah, kurang lebih sama nih sama Trisna. Saya sedang mempersiapkan kuliah yang pertama dan kedua adalah menyiapkan kerida untuk kita berangkat ke nasional dan juga menyiapkan segala hal berkenaan dengan pemilihan duta bahasa nasional nanti. Wah, sangat produktif sekali ya teman-teman. Nah, sahabat literasi, kali ini kami akan membahas tentang hal-hal seputar Duta Bahasa dan Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali nih. Nah, pertanyaan yang pertama nih Kak, apa sih sebenarnya Duta Bahasa itu menurut Kakak sendiri? Menurut Trisna sendiri, Duta Bahasa itu merupakan representasi dari generasi muda atau pemuda di Indonesia yang memiliki kepekaan dan juga kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan juga turut untuk menyosialisasikan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau dari Kak Heri bagaimana? Nah, saya sama nih kayak Trina, cuman ada beberapa tambahan sedikit. Jadi, duta bahasa ini adalah orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Kita juga di sini bergerak dalam hal menyosialisasikan bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, Duta Bahasa, khususnya Duta Bahasa Provinsi Bali, merupakan mitra kerja dari Balai Bahasa Provinsi Bali, di mana nanti kita bekerja sama bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Bali berkenaan dengan berbagai macam kegiatan, khususnya di bidang kebahasaan, sastra, dan juga literasi. Wah, sangat penting sekali ya Duta Bahasa itu teman-teman. Nah, tapi di sini saya ingin tahu apa sih sebenarnya urgensi dari diadakannya pemilihan Duta Bahasa sehingga nantinya melahirkan duta-duta bahasa seperti itu, Kak. Nah, kalau menurut saya nih, kenapa pemilihan duta bahasa itu penting? Karena pertama adalah kita ketahui bersama bahwasannya bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional Indonesia. Jadi, hal tersebut harus diutamakan. Jadi, bagaimana kita mengutamakan bahasa Indonesia? Kita sebagai generasi muda dapat turut serta dalam mengutamakan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, salah satu wadah yang kita bisa gunakan untuk mengutamakan bahasa Indonesia adalah ikut serta dalam menjadi duta bahasa itu sendiri. Nah, betul sekali juga apa yang disampaikan oleh Kak Heri. Jadi kita sebagai duta bahasa di sini, kenapa kita penting mengikuti pemilihan ini? Karena kita sebagai pemuda, kita harus memiliki rasa kesadaran, Suyun. Bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada generasi muda lainnya dengan mulai dari kita sadar dengan diri kita terlebih dahulu. Ketika kita sudah sadar apa kemampuan kita juga bisa memberikan itu kepada orang lain dan juga ini akan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi dalam pemilihan duta bahasa ini, selain kita turut membantu pemerintah dalam menyosialisasikan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga ikut menggandeng generasi muda. Ayo kita bersama kita bisa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Dan juga kita harus melestarikan bahasa daerah, serta kita harus menguasai bahasa asing tentunya. Wah, sangat penting sekali ya peran duta bahasa di masyarakat, utamanya dalam bidang kebahasaan dan lain sebagainya, Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang duta bahasa nih, teman-teman. Siapa saja sih yang bisa mengikuti pemilihan duta bahasa ini, Kak? Dari kalangan apa? Mungkin ada persyarat dan segala macamnya. Mungkin bisa diberitahukan agar nantinya masyarakat luas juga mengetahui bahwa mereka bisa mengikuti pemilihan seperti kayak itu. Nah, untuk siapa saja yang bisa mengikuti pemilihan duta bahasa khususnya di daerah ini, siapa saja berhak, siapa saja mempunyai kualifikasi, contohnya seperti saya seorang mahasiswi dari bisnis, itu juga bisa. Tetapi ada kisaran umur itu dari 17 sampai 25 tahun, itu bisa mengikuti pemilihan duta bahasa ini dan tidak terbatas juga mau dari jurusan apa dan tidak harus terpaku dengan jurusan bahasa begitu, Suyun. Nah, betul sekali. Nah, saya ingin menambahkan sedikit nih, Suyun, bahwasannya banyak yang berpikir bahwa adalah
untuk ikut dalam duta bahasa ini harus orang-orang yang mengerti mengenai kebahasaan itu sendiri. Nah, saya ingin meluruskan nih untuk para sahabat literasi adalah kita di duta bahasa ini bukan orang yang paling mengerti mengenai bahasa, tapi kita adalah orang yang cinta terhadap bahasa Indonesia dan ingin menyosialisasikan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kami ini tidak terlepas dari kesalahan berkenaan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi dari kesalahan itulah kita belajar mengenai, oh ternyata ini salah, yang benar adalah seperti ini. Nah, dari kesalahan itu kita membenahi diri dan kita juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat banyak terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar tersebut. Nah, informasinya sangat menarik ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang ingin mendaftar menjadi duta bahasa, sekarang tidak perlu takut lagi teman-teman. Karena duta bahasa merupakan orang-orang yang sangat mencintai bahasa Indonesia dan tidak perlu menjadi ahli bahasa teman-teman jika kalian ingin bergabung di duta bahasa. Seperti itu kan Kak ya? Iya, betul sekali Suyun. Nah, membahas tentang duta bahasa dan paguyuban Kak. Apa sih perbedaan paguyuban duta bahasa Provinsi Bali dan duta bahasa Provinsi Bali itu sendiri Kak? Baik, jadi kurang lebih antara Duta Bahasa Provinsi Bali dengan Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali di sini ada korelasi ya, di mana Duta Bahasa Provinsi Bali merupakan bagian dari Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali. Istilahnya, Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali adalah wadah dari Duta Bahasa Provinsi Bali. Selain itu Suyun, Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali ini merupakan sebuah organisasi. Kami di Duta Bahasa Provinsi Bali merupakan anggota dari paguyuban itu. Nah, ketika kami melaksanakan suatu kegiatan, paguyuban sebagai organisasi mewadahi dan sebagai fasilitator untuk mengkoordinasikan atau menghubungi Balai Bahasa terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Oke, jadi secara garis besarnya Paguyuban Duta Bahasa itu merupakan organisasi yang mewadahi Duta Bahasa Provinsi Bali. Nah, untuk perannya sendiri Kak, apakah ada perbedaan peran di masyarakat antara Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali dan juga Duta Bahasa Provinsi Bali itu sendiri Kak? Nah, jadi Zuyun, sebagaimana yang kami katakan tadi adalah Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali merupakan wadah dari Duta Bahasa Provinsi Bali, sehingga kegiatan-kegiatannya pun juga sama. Nah, berkenaan dengan kegiatan, kami dari Duta Bahasa Provinsi Bali memiliki banyak sekali kegiatan khususnya di bidang bahasa, sastra, juga literasi. Salah satunya ada GCBI atau Gerakan Cinta Bahasa Indonesia, dan selanjutnya boleh dijelaskan oleh Trisna. Selain apa yang disampaikan oleh Kak Heri tadi, kami di Duta Bahasa Provinsi Bali dan juga Paguyuban melaksanakan kegiatan baik itu berupa luring maupun daring. Salah satu kegiatan daring yang telah kami laksanakan adalah seperti ini, kegiatan siniar kebahasaan. Jadi fungsi kami di sini adalah menyosialisasikan tentang penggunaan bahasa, tetapi tidak hanya bahasa saja. Kami juga di sini memberikan informasi berkaitan dengan sastra dan juga literasi Suyun. Oke Kak, sangat menarik sekali informasinya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga ingin mengetahui Kak, tadi kan sempat membahas tentang Duta Bahasa, Paguyuban Duta Bahasa, dan juga Balai Bahasa Provinsi Bali nih Kak. Nah, apa sih hubungan di antara ketiga komponen ini Kak, kalau boleh tahu? Jadi hubungan dari ketiga komponen ini yaitu Balai Bahasa, Paguyuban, dan juga Duta Bahasa sangat berkaitan erat. Di mana Balai Bahasa ini merupakan badan pengembangan dan juga pembinaan bahasa. Fungsi dan tugas pokoknya itu tentang berkaitan dengan bahasa. Yang mana Balai Bahasa Provinsi Bali ini memiliki salah satu tugas yaitu untuk mengordinasikan kepada Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali ketika misalnya mempunyai suatu kegiatan, kami sebagai Duta Bahasa Provinsi Bali sebagai pelaksana atau eksekutornya, Suyun. Nah, jadi saya ingin meneruskan jawaban dari Trisna nih, Suyun. Jadi antara Balai Bahasa Provinsi Bali juga dengan Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali terdapat hubungan timbal balik nih. Balai Bahasa Provinsi Bali memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan dan mengampanyekan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan kami di Duta Bahasa Provinsi Bali memiliki kecintaan terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri. Jadi di sini terdapat hubungan timbal balik antara Balai Bahasa Provinsi Bali juga dengan Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali. Baik Kak, menyambung dari pertanyaan tadi nih Kak. Dari tadi kan sudah dijelaskan bahwa Duta Bahasa Provinsi Bali sangat banyak melakukan kegiatan dalam bidang bahasa, sastra, dan juga literasi nih. Nah, berhubung saat ini sedang terjadi pandemi nih Kak, apa sih peran dari Duta Bahasa dan Paguyuban dalam pandemi ini Kak? Mungkin bisa dijelaskan?
Nah, Suyun, seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal, kami di sini mempunyai 2 kegiatan, baik itu secara luring maupun daring. Melihat situasi pandemi seperti saat ini, tentu saja kami melaksanakan kegiatan secara daring. Salah satu contoh kegiatan secara daring yang telah kami laksanakan dalam masa pandemi ini, yaitu kami mengordinasikan juga kepada Balai Bahasa dan juga Paguyuban tentang keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan secara daring. Salah satu contohnya adalah kami mengikuti forum literasi. Kami juga menggandeng dan juga mengajak komunitas literasi untuk tetap menyosialisasikan tentang penggunaan bahasa, sastra, dan juga literasi yang memiliki dampak yang baik juga terhadap masyarakat walaupun di tengah pandemi seperti ini. Jadi kita semua banyak sekali mendapatkan manfaat jika kita melaksanakan budaya literasi, Suyun. Mungkin dari Kak Iria ada yang mau ditambahkan? Nah, saya ingin menambahkan sedikit nih, Suyun. Jadi teman-teman semuanya, meskipun sekarang kita sedang berada pada masa pandemi, kita tidak boleh berdiam diri nih. Kita harus terus bisa melakukan inovasi-inovasi meskipun kita sekarang ibaratnya tidak dapat bertemu secara langsung. Banyak hal yang telah kita lakukan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan daring, salah satunya adalah siniar kebahasan ini. Juga kita membuat siniar-siniar lain seperti siniar cerita rakyat, dan juga banyak hal yang kita lakukan berkenaan dengan daring. Jika kita kembali berkaca ke belakang, pemilihan kami pun dilakukan secara daring. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah meskipun sekarang kita ada pada masa pandemi, kita tidak boleh berhenti untuk terus berinovasi. Kita harus terus melangkah meskipun kita sedang dalam masa pandemi. Iya, betul sekali. Dan salah satu juga hal yang telah kami laksanakan di Paguyuban Duta Bahasa adalah turut serta dalam kegiatan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah kami menggunakan masker saat siniar, dan juga kami menerapkan mencuci tangan sesegera mungkin dan juga secepat mungkin jika melakukan kegiatan. Seperti itu sih. Baik teman-teman, jadi walaupun di saat pandemi kita juga harus tetap produktif ya teman-teman, akan tapi ingat juga protokol kesehatan. Nah teman-teman, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara pada kali ini teman-teman. Apakah dari Kak Heri dan Kak Trisna ada sedikit motivasi untuk teman-teman kita untuk tetap produktif di era pandemi seperti ini, Kak? Nah teman-teman semuanya, jadi ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kami di Duta Bahasa Provinsi Bali bukanlah orang yang ahli di bidang kebahasaan, khususnya bahasa Indonesia. Tapi kami adalah orang yang sangat mencintai bahasa Indonesia, dan juga kami sangat senang sekali untuk mengampanyekan dan menyosialisasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu teman-teman semuanya, kami di Duta Bahasa Provinsi Bali selalu mengingatkan meskipun kita sekarang berada pada masa pandemi, kita harus tetap berinovasi, tidak berdiam diri saja. Banyak hal yang kita dapat lakukan seperti melakukan hal-hal secara daring dan berbagai macam hal lainnya. Boleh dilanjutkan dengan Trisna? Baik, dan pesan dari saya kepada seluruh teman-teman dan juga masyarakat luas, ketika teman-teman mempunyai suatu niat dan suatu keinginan ingin bergabung bersama kami di Duta Bahasa Provinsi Bali, kami sangat mengharapkan kehadiran teman-teman. Karena yang terpilih menjadi Duta Bahasa Provinsi Bali tidak hanya berlatar belakang dari bahasa. Siapa saja pun bisa mengikuti pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali jika teman-teman memiliki kecintaan terhadap bahasa Indonesia, terhadap bahasa daerah dan juga bahasa asing. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun bisa bergabung bersama kami. Selain itu juga kami ingin menginformasikan dan juga mengajak kepada teman-teman semua, pemilihan kami di Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2020 dilaksanakan secara daring. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga kepada teman-teman, ketika teman-teman mempunyai suatu hal atau suatu kesempatan, ayo ambil kesempatan itu. Jangan pernah menyerah. Nah, sahabat literasi, sekian dulu bincang-bincang kita pada siang hari ini. Beberapa hal yang sangat ditekankan pada siniar kali ini yaitu Duta Bahasa bukan merupakan orang-orang yang ahli dalam bidang bahasa teman-teman. Akan tetapi Duta Bahasa merupakan orang-orang yang sangat mencintai bahasa Indonesia dan ikut berkontribusi dalam mengampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jangan lupa juga untuk sukai unggahan kami ini, tekan tombol berlangganan, dan juga jangan lupa untuk membagikan unggahan ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di Siniar March pada berikutnya. Dan ingat, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi!